Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya setelah 10 bulan masa kepemimpinannya. Prabowo merombak jajaran kabinet Merah Putih di 5 kementerian. Perubahan susunan kabinet Merah Putih disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi. 5 kementerian tersebut yakni Menteri Keuangan kini dijabat Ekonom Purbayayudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani. Selanjutnya, Ferry Juliantono kini menjabat sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diisi oleh Mukhtarudin menggantikan Abdul Qadir Karding. Presiden juga melantik Irfan Yusuf bersama dengan Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Mensesnek Prasetyo mengungkapkan reshuffle terhadap Budi Gunawan dan beberapa menteri lainnya atas dasar evaluasi yang dilakukan langsung oleh Presiden serta mempertimbangkan masukan. Berkenaan dengan posisi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, untuk sementara waktu memang Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif siapa yang akan beliau tugaskan menjadi Menko Polkam, sehingga untuk sementara waktu beliau akan menunjuk ad interim untuk menjabat sebagai Menko Polkam. Siapa Pak? Tunggu nanti diumumkan. Menhan Mas. Tunggu dulu, ininya kalau sebelum ditandatangani kan kita nggak berani menyampaikan gitu. Yang kedua, berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya gitu. Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Bagi Bapak Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif. Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi gitu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih pada sejumlah jabatan di 5 kementerian. Ini merupakan reshuffle jilid kedua yang dilakukan di era pemerintahan Prabowo. Lalu apa alasannya dan siapa saja menteri yang direshuffle? Kita lihat pemirsa, ini pernyataan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menjelaskan bahwa pertimbangan Presiden melakukan reshuffle kepada 5 menteri di Kabinet Merah Putih ini menurut Pras bahwa reshuffle diambil setelah Presiden Prabowo itu menerima masukan-masukan dan juga menggelar evaluasi secara kontinu terhadap kinerja anak buahnya. Nah, lalu siapa saja 5 menteri yang direshuffle? Kita lihat ke grafis berikutnya, pemirsa. Yang pertama adalah Menko Polkam Budi Gunawan, kemudian yang kedua yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang berikutnya adalah Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, kemudian Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan Menpora Dito Aryo Tejo. Untuk pengganti Menko Polkam sementara akan ditunjuk ad interim, sementara untuk pengganti Menpora ini sedang berada di luar kota sehingga belum bisa mengikuti pelantikan kemarin serta belum diumumkan nama penggantinya siapa. Nah, rencananya memang masih akan ada pelantikan berikutnya untuk pos kementerian yang belum diisi menterinya. Nah, lalu siapa saja pengganti posisi menteri yang sudah direshuffle, pemirsa? Jadi ada beberapa menteri dan wakil yang sudah dilantik kemarin, yaitu Presiden Prabowo melantik Purbayayudi Sadewa ini sebagai Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani. Nah, sebetulnya sudah beberapa kali isu Ibu Sri Mulyani itu mengundurkan diri muncul, tapi apakah kali ini memang karena keinginan beliau ataukah karena Presiden punya pertimbangan sendiri? Yang jelas pemirsa bahwa belakangan banyak kritikan yang kemudian juga menyerang Ibu Sri Mulyani, khususnya persoalan tarif pajak hingga pungutan pajak yang disetarakan dengan zakat. Dan terakhir saat gelombang demonstrasi yang berujung aksi penjarahan oleh oknum, rumah Ibu Sri Mulyani di Bintaro pun turut dijarah.
Nah, kemudian apakah karena kritikan dari rakyat itu sehingga jabatan Menkyu diganti, hanya presiden yang mengetahui alasannya. Berikutnya Firsa, Mukhtarudin ini dilantik sebagai Menteri P2MI sekaligus Kepala BP2MI, itu menggantikan Abdul Qadir Karding. Nah, Abdul Qadir Karding sempat viral juga saat bermain domino bersama dengan pelaku yang diduga terjerat kasus pembalakan liar. Lalu apakah pencopotan Abdul Qadir Karding ini karena efek bermain domino, entahlah pemirsa. Selanjutnya yaitu Presiden melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Aris Setiadi. Melihat secara latar belakang, Ferry Juliantono ini merupakan orang dekat dari Presiden Prabowo, yaitu sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Jadi jika dibandingkan dengan Budi Ari yang merupakan Ketua Projo, untuk mengelola dan juga menjalankan salah satu program prioritas Presiden yaitu Koperasi Merah Putih, nampaknya Presiden Prabowo lebih memilih orang kepercayaannya. Nah, berikutnya Presiden melantik Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Ini merupakan kementerian yang baru dibentuk, yang mana sebelumnya masuk dalam ranah Kementerian Agama. Nah, saat ini urusan haji dan umroh sudah ada kementeriannya sendiri. Sementara wakilnya yaitu dilantik Daniel Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Berikutnya Firsa, kita lihat profil dari 4 menteri yang telah dilantik menggantikan menteri yang di reshuffle. Ada 1 ad interim gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama, ini adalah profil dari Purbaya Yudi Sadewa, di mana latar belakang pendidikannya yaitu S1 Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung. Kemudian S2-nya Ilmu Ekonomi di Purdue University di Indiana, Amerika Serikat, dan S3-nya juga Ilmu Ekonomi. Kemudian latar belakang karirnya, ini sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak 2020. Kemudian Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu di tahun 2018 hingga 2020. Kemudian Direktur Utama PT Dana Reksa Sekuritas di tahun 2006 hingga 2008. Kemudian staf khusus bidang ekonomi di Kemenko Perekonomian pada era 2010 hingga 2014 serta anggota Komite Ekonomi Nasional. Jadi segudang pengalaman di bidang ekonomi juga sudah dijalani oleh Purbaya Yudi Sadewa ini. Usai dilantik, Purbaya mengungkap arahan Presiden Prabowo terkait dengan ekonomi Indonesia agar terus menjaga pertumbuhan ekonomi demi mensejahterakan rakyat. Nah, tentu harapan ini harus bisa dijawab dengan bukti bahwa publik tentu menantikan kinerja Menteri Keuangan baru yang lebih pro rakyat, dan Menteri Purbaya juga harus mampu meyakinkan pasar bahwa ekonomi nasional itu akan terus tumbuh. Nah, kita lihat ke profil yang berikutnya pemirsa. Berikutnya adalah Mukhtarudin selaku Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Latar belakang pendidikannya yaitu S1 Ilmu Administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat. Dan karirnya itu sebagai anggota Komisi 12 DPR RI periode 2024 hingga 2029 Dapil Kalimantan Tengah. Kemudian anggota DPR 3 periode pemirsa, yaitu di 2004 hingga 2009, kemudian 2019 hingga 2024, dan juga 2024 hingga 2029. Kemudian yaitu menjabat Kabid Provinsi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat pada tahun 1990 hingga tahun 2002. Nah, Mukhtarudin ini politikus tulen Partai Golkar pemirsa. Artinya pos Kementerian P2MI ini tetap diisi oleh kader Partai Golkar. Nah, kita lihat kemudian profil menteri berikutnya yang sudah dilantik yaitu Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Pendidikannya yaitu S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1993, kemudian S2 Studi Hubungan Internasional Kekhususan Ekonomi Politik Internasional Universitas Indonesia tahun 2006. Kemudian karirnya yaitu sebagai Wakil Menteri Koperasi yang sama-sama saat itu dilantik bersamaan dengan Budi Aris Setiadi, dan saat ini Ferry yang menggantikan di posisi menterinya pemirsa. Kemudian Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, kemudian Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Tani Indonesia periode 2005 hingga saat ini. Politikus Partai Gerindra, orang yang berada di circle terdekat Presiden Prabowo Subianto ialah Ferry Juliantono pemirsa. Kita lihat berikutnya pemirsa. Ini adalah Syafri Syamsuddin ad interim Menko Polkam.
Latar belakang pendidikannya yaitu Akabri Bagian Darat 1974, kemudian Seskoat, Terrorism in Low Intensity Conflict, kemudian Lemhanas di tahun 2000, serta Institut Manajemen Bisnis Indonesia. Kemudian latar karirnya yaitu di Menteri Pertahanan sampai dengan saat ini, artinya merangkap jabatan gitu ya, dan Wakil Menteri Kementerian Pertahanan di tahun 2010 hingga 2014, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan di tahun 2005, kemudian Koor Sahli Panglima TNI di 2001 dan staf ahli Panglima TNI 1998 dan Pangdam Jaya di 97. Terkait dengan posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan untuk sementara waktu ini Presiden menunjuk ad interim atau pejabat sementara yaitu Syafri Syamsuddin ini. Dan artinya Syafri Syamsuddin merangkap jabatan untuk sementara waktu karena saat ini menduduki posisi Menteri Pertahanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.